Macuca pula tak ada darah Malaysia. Apa benda ni weh? Berikutan keputusan FIFA kekalkan sanksi ke atas FEM, keluar 2 lagi berita buruk. Macuca yang menghadiri jawatan. sesi Pengurusan FAM yang bertanggungjawab dalam kes ni wajib letak jawatan kalau talian hayat terakhir kita iaitu di Mahkamah Timbang-Tara Sukan bulan depan nanti gagal juga. Kes ni telah memalukan Malaysia di seluruh dunia, tahu tak? Menghancurkan harapan dari mula lagi FAM perlu lebih telus lah bagi tahu dia cerita from where asal usul the players. So fans tak ada question, fans dengan media takkan question lah. Media luar pun question sebab FAM sendiri tak reveal macam mana dia punya like heritage apa semua tu. So if bayangkan, negara yang dulu pernah digadang-gadang sebagai salah satu kebanggaan sepak bola Asia Tenggara, kini berdiri di tepi jurang, menatap kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Nama negara itu, Malaysia. Federasi sepak bolanya, Football Association of Malaysia atau FAM, sedang digulung isu paling memalukan dalam sejarah mereka. Bukan karena prestasi, bukan karena revolusi pembinaan, bukan karena generasi emas, tapi karena skandal pemalsuan dokumen naturalisasi pemain asing yang bahkan bikin FIFA turun bertindak langsung. Skandal yang bukan cuma bikin rakyat Malaysia nyengir pahit, tapi juga membuat dunia geleng-geleng kepala. Bertanya, ini federasi sepak bola atau kantor joki ijazah? Dan yang bikin makin panas, laporan resmi menyebut sebanyak 13 pejabat senior FAM sedang diperiksa. 2 kata untuk itu, gila, parah. Kasus ini terbuka setelah FIFA memergoki hal yang aneh pada dokumen naturalisasi beberapa pemain instan Malaysia. Pemain-pemain yang tiba-tiba punya identitas Malaysia asli dalam tempo sesingkat mungkin. Lebih cepat daripada mie instan seduh 3 menit. Ada akta lahir yang diutak-atik, ada bukti garis keturunan yang dicocok-cocokin. Ada rekomendasi pejabat yang seharusnya lewat meja panjang jadi lewat pintu samping. Tiba-tiba, jreng, status kewarganegaraan langsung terbit kayak surat paket ekspres. Yang lebih gokil lagi, beberapa pemain itu bahkan langsung dipakai di tim nasional, tanpa pemeriksaan serius soal asal-usul mereka. Buset! Kalau bukan karena baju timnas, ini mah udah mirip agen properti kasih sertifikat rumah abal-abal. Awalnya, semua tampak mulus. Semua senang, Malaysia merasa punya jalan pintas jadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Tapi, di balik keajaiban instan itu, ada bau busuk yang lama-lama tercium sampai ke hidung FIFA. Data dokumen para pemain janggal. Tanggal lahir kakek beda antara dokumen Malaysia dan negara asal. Silsilah keluarga berubah-ubah, kayak orang ngarang dongeng sebelum tidur. Dari situ, FIFA mulai curiga. Ada yang nggak beres. Investigasi pun dijalankan. Dan hasilnya, bukan cuma 1, bukan cuma 2, tapi 13 pejabat senior FAM kena telikung investigasi. Kalau 1-2 pejabat masih bisa bilang hilaf. Kalau sampai 13, itu udah sistematis, terstruktur, bukan kebetulan. Laporan menyebut para pejabat itu ikut menandatangani dokumen naturalisasi bermasalah. Tim penyidik dipimpin langsung oleh mantan Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Tun MD Rauh Sharif. Bukan orang sembarangan. Dan mereka menemukan indikasi kuat bahwa proses naturalisasi ini dipercepat demi memenuhi kepentingan kompetitif timnas. Motifnya? Ambisi, prestise, tekanan internal, dan mungkin uang. Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia sampai angkat bicara. Mereka menuntut transparansi. Siapa salah, harus dihukum. Gak peduli jabatan atau pangkat. Sementara itu, di media sosial, publik Malaysia meledak. Tagar hashtag Reform FAM dan hashtag Save Malaysian Football menggema. Para supporter muak, mereka merasa federasi bukan menjaga kehormatan negara, tapi menggadaikannya demi kemenangan instan. Untuk apa menang tapi pakai kebohongan? Untuk apa punya timnas kalau fondasinya penipuan? Rakyat menjerit, inilah puncak kebobrokan. Melihat bukti menumpuk,
FIFA pun akhirnya jatuh palu. FAM melanggar regulasi status kewarganegaraan pemain. Sanksi langsung dijatuhkan. Beberapa pertandingan internasional Malaysia terkena imbasnya. FAM panik. Mereka langsung ajukan banding ke FIFA Appeals Committee. Hasilnya, ditolak mentah-mentah. FIFA bilang keputusan sudah sesuai prosedur dan bukti kuat. Kalau mau membantah, bawa bukti baru. Kalau nggak bisa, diam dan terima. Seorang pengamat Malaysia bahkan menyindir keras. Jangan buat Malaysia makin malu. Kalau nggak ada bukti, jangan ngajak berkelahi. Namun di tengah skandal yang bikin mata semua orang merah, muncul sosok yang bikin publik makin heboh. Tengku Ismail Sultan Ibrahim alias TMJ, bosnya Johor Darul Takzim. Dia bilang, kalau FAM mau banding ke CAS di Swiss, semua biaya dia yang tanggung. Saya bayar semua, bukan uang rakyat, katanya lantang. Ada yang bilang ini sikap kesatria. Ada yang bilang ini cuma cara mempertahankan wajah Malaysia. Ada juga yang bilang, Bang, ini ibarat mau bakar uang untuk memperbaiki kapal yang udah tenggelam. Banding ke CAS bukan perkara sepele. Butuh duit, butuh waktu, butuh bukti. Biaya awal bisa 1.000 CAF. Belum lagi biaya khusus bisa tembus 50.000 hingga 100.000 CAF tergantung kerumitan kasus. Yang paling menakutkan bukan biayanya, tapi resikonya. Kalau kalah banding, hukuman FIFA bisa dikerek lebih berat. Dan sejarah mencatat, itu udah sering terjadi. Kalau FAM ngotot maju ke CAS tanpa bukti kuat, konsekuensinya bisa jadi ngeri. Ban 5 tahun dari semua kompetisi FIFA AFC, otomatis gugur kualifikasi Piala Asia 2027, otomatis gugur kualifikasi Piala Dunia 2030. Semua klub Malaysia termasuk JADT dicoret dari AFC Champions League Elite. Pejabat FAM yang terbukti bersalah bisa dipenjara sampai 10 tahun. Pertanyaannya, apa harga yang harus dibayar untuk harga diri? Karena kalau ini kejadian, sepak bola Malaysia ambles, hancur, lebur. Dari negara yang dulu disegani, menjadi bahan tertawaan kawasan. Yang bikin ironinya jadi makin pahit, skandal ini terjadi tepat setelah Presiden FIFA mengumumkan turnamen baru, FIFA ASEAN Cup. Turnamen yang harusnya jadi panggung kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Tapi apa daya, Malaysia malah bisa di blacklist dari edisi perdana kalau mereka gagal dalam banding. Bayangin, saat semua negara ASEAN berkumpul, menunjukkan kebanggaan, Malaysia tidak boleh masukkan stadion. Bukan sebagai peserta, bukan sebagai tamu. Bahkan mungkin sebagai penonton pun mereka akan menunduk. Beberapa media luar bahkan menyebut ini sebagai the biggest embarrassment in ASEAN football. Gila, aib terbesar dalam sepak bola Asia Tenggara. Dan tunggu dulu, masih ada plot twist. Beberapa laporan investigatif menyebut kemungkinan adanya jaringan internasional yang membantu mempercepat naturalisasi pemain, termasuk pemilik klub Spanyol yang diduga punya jaringan dan agen naturalisasi di Asia Tenggara. Ini bukan lagi kasus lokal. Mungkin ini jaringan global. Ada pengusaha, ada agen, ada pejabat. Kalau ini terbukti, Malaysia tak sekedar bersalah, tapi jadi epicenter dari sindikat internasional pemalsuan identitas dalam sepak bola. Saat ini, publik meyakini masih banyak nama besar yang belum terungkap. Ini baru puncak gunung. Yang di bawah jauh lebih besar. Dan waktunya mungkin akan tiba saat semuanya dibongkar ke permukaan. Pertanyaan terbesar kini bukan lagi soal siapa yang bersalah, karena bukti sudah sangat jelas. Yang lebih penting, mau dibawa kemana masa depan sepak bola Malaysia? Ini bukan tentang 7 pemain naturalisasi, bukan tentang satu kompetisi, tapi tentang harkat martabat sebuah bangsa. Bukan soal menang 3-0 atau kalah penalti, tapi soal integritas, soal kehormatan, soal kebenaran. Banding ke CAS mungkin terdengar heroik, tapi bisa juga jadi perjudian terbesar dalam sejarah FAM. Satu langkah salah, dan Malaysia bisa terkunci dalam gelap bukan setahun, tapi mungkin 5-10 tahun. Bayangin, tanpa kompetisi internasional, tanpa pengalaman pemain, tanpa klub Malaysia di level Asia, apa yang tersisa? Generasi muda akan kehilangan arah?
Liga akan lesu, sponsor kabur, media bungkam, stadion kosong. Sepak bola Malaysia akan jadi reruntuhan yang dikenang hanya sebagai aib nasional. FIFA ingin mengirim pesan, zaman curang udah tamat. Kalau FAM gagal menunjukkan niat baik dan transparansi, FIFA tidak akan ragu untuk membekukan mereka. Negara-negara ASEAN kini berhati-hati, karena apa yang terjadi di Malaysia bisa jadi pelajaran pahit bagi semua orang. Reputasi itu mahal, butuh puluhan tahun dibangun, bisa hancur dalam satu malam karena satu tanda tangan palsu. Dan kini, semua mata tertuju ke CAS di Lausanne, Swiss. Apakah Malaysia bisa selamat? Atau akan terjun ke jurang yang mereka gali sendiri? Satu hal yang pasti, skandal ini akan tercatat dalam sejarah. Sejarah yang tidak bisa dihapus, tidak bisa ditutup, tidak bisa disangkal.